Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Samsia. Saya dari kelompok 1. Nah, di kelompok 1 ini berdirikan dari saya sendiri, Samsia dan Wafik Aziza. Nah, di kelompok 1 ini membahas mengenai media pembelajaran bahasa dan sastra. Saya adalah pemateri pertama untuk membahas media pembelajaran bahasa dan sastra. Nah, saya di sini akan fokus membahas apa itu media pembelajaran dari menurut istilah maupun dari pendapat para ahli. Nah, istilah media berasal dari bahasa Latin yang merupakan bentuk jamak dari medium, yang secara harfiah berarti perantara atau pengantar. Nah, maka pada umumnya adalah segala sesuatu yang dapat mengalihkan informasi dari sumber informasi kepada penerima informasi. Nah, istilah media ini sangat populer dalam bidang komunikasi. Proses belajar mengajar pada dasarnya juga merupakan proses komunikasi. Sehingga media yang digunakan dalam pembelajaran disebut media pembelajaran. Nah, pengertian media pembelajaran ini secara umum adalah alat atau sarana atau perantara yang digunakan untuk proses interaksi yang berlangsung antara guru dan siswa untuk mendorong terjadinya proses belajar mengajar dengan tujuan untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, serta menetapkan apa yang dipelajari dan membantu untuk mencapai tujuan yang berkualitas. Nah, dapat kita simpulkan bahwasanya media pembelajaran ini alat yang kita gunakan saat proses belajar mengajar, di mana alat proses mengajar ini bisa seperti fokus, itu buku juga merupakan suatu media pembelajaran. Nah, ada juga tentang mendengarkan seperti radio, itu juga termasuk salah satu dari media pembelajaran. Nah, itu adalah contoh-contoh hal kecil yang bisa digunakan dalam media pembelajaran. Itu adalah yang dimaksud media pembelajaran secara umum. Nah, di sini juga membahas mengenai media pembelajaran itu menurut para ahli. Dimana di sini itu menurut Sebrama pada tahun 1977. Di sini dia mengatakan bahwa media pembelajaran itu adalah sebuah teknologi pembawa pesan yang dimanfaatkan untuk keperluan pembelajaran. Nah, pada intinya juga untuk mengenai atau suatu alat yang digunakan untuk menerima informasi pada saat pembelajaran. Nah, untuk menurut Briggs pada tahun 1977, media pembelajaran itu diartikan sebuah sarana fisik untuk menyampaikan isi atau materi pembelajaran seperti buku, film, video, slide, dan sebagainya. Ini yang seperti saya sebutkan contohnya tadi ya, bahwasanya media pembelajaran itu bisa seperti buku. Nah, buku itu seperti dalam bentuk media visual, seperti radio, mendengarkan. Kalau slide itu seperti contohnya adalah PPT yang kita tampilkan untuk mempresentasikan suatu makalah. Nah, di sini menurut Romi Zoki pada tahun 2001 ini, media pembelajaran itu adalah media yang efektif untuk melaksanakan proses pembelajaran yang direncanakan dengan baik. Nah, kalau menurut dia ini bahwasanya media pembelajaran itu adalah alat yang digunakan untuk proses pembelajaran secara efektif. Kenapa dikatakan efektif? Karena alat yang digunakannya itu jelas seperti PPT. PPT sangat rinci apa-apa yang akan kita bahas. Nah, itulah yang dimaksudkan menurut Romi Zoki pada tahun 2001 ini. Nah, kemudian menurut Azhar. Nah, menurut Azhar ini media pembelajaran itu adalah alat bantu pada proses belajar baik di dalam maupun di luar kelas. Lebih lanjut dijelaskan bahwa media pembelajaran adalah komponen sumber belajar atau wahana fisik yang mengandung materi instruksional di lingkungan siswa yang dapat merangsang siswa untuk belajar. Nah, pada intinya yang dimaksudkan dari Arif ini adalah media pembelajaran itu alat yang digunakan untuk merangsang siswa, atau maksudnya adalah alat yang untuk membuat siswa itu tertarik untuk mengikuti pelajaran dengan baik. Nah, baiklah, itulah pengertian media pembelajaran secara umum ataupun menurut para ahli. Selanjutnya akan disampaikan lagi kepada teman saya Wafik Azizah. Baiklah, saya Wafik Azizah di sini akan melanjutkan pembahasan materi yang telah disampaikan oleh Samsiah tadi mengenai pengertian media pembelajaran. Yang pertama, menurut Umar Hamalik pada tahun 1980,
Menurut beliau, media pembelajaran adalah alat, metode, maupun teknik yang digunakan dalam rangka untuk lebih mengefektifkan komunikasi dan interaksi antara seorang guru dengan siswanya dalam proses pendidikan yang dilakukan di sekolah. Kemudian yang kedua, menurut Latuheru pada tahun 1988. Menurutnya, media pembelajaran adalah bahan, alat, maupun teknik yang digunakan dalam kegiatan belajar mengajar dengan maksud agar proses interaksi komunikasi, edukasi antara seorang guru dengan siswanya itu bisa berlangsung dengan tepat. Selanjutnya, menurut Sri Anita dan Nur Hadi, arti media pembelajaran adalah setiap orang, bahan, ataupun peristiwa yang dapat menciptakan suatu kondisi yang memungkinkan siswa itu bisa menerima pengetahuan, keterampilan, dan juga sikap yang positif. Selanjutnya, menurut Benson H. Clarence, media pembelajaran adalah sesuatu yang bisa membantu seorang pengajar untuk menyampaikan kepada pelajar mengenai sebuah fakta-fakta, keterampilan, sikap, maupun pengetahuan. Kemudian menurut Garlech, media pembelajaran ini meliputi orang, bahan, peralatan, ataupun suatu kegiatan yang menciptakan kondisi yang memungkinkan siswa itu memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan juga sikap yang dapat dikondisikan untuk menambah pengetahuan seorang siswa tersebut. Selanjutnya, menurut Ibrahim dan Nana Syahodiah, menurutnya pengertian media pembelajaran ini adalah suatu alat yang digunakan untuk menyalurkan pesan maupun isi dari pembelajaran, merangsang pikiran, perasaan, dan juga perhatian siswa untuk memudahkan siswa dalam memahami materi-materi pembelajaran yang disampaikan oleh seorang guru. Kemudian menurut National Education Association, media pembelajaran adalah bentuk-bentuk komunikasi, baik itu tercetak maupun audiovisual beserta peralatannya. Menurut Fleming, kata media ini sering juga diganti dengan kata mediator. Di samping sebagai sistem penyampai ataupun pengantar, juga sebagai penyebab ataupun alat yang turut campur tangan dalam dua pihak utama dalam proses belajar mengajar siswa. Kemudian menurut Santoso Hamijojo, media pembelajaran adalah media yang penggunaannya diintegrasikan dengan tujuan isi pengajaran yang dimaksudkan untuk mempertinggi mutu kegiatan belajar mengajar yang dilakukan oleh guru dan juga siswanya di sekolah-sekolah. Selanjutnya, materi mengenai contoh media pembelajaran. Di sini kami membahas 3 media pembelajaran, yaitu media visual, media audio, dan juga media audio visual. Yang pertama, media visual, yaitu suatu jenis media yang semata-mata hanya memanfaatkan indera penglihatan peserta didik untuk menyampaikan pesan pembelajaran. Dengan demikian, penggunaan media pembelajaran ini tergantung dari kemampuan penglihatan dari seorang peserta didik. Contoh dari media visual ini adalah media cetak seperti buku, modul, jurnal, poster, dan juga peta. Kemudian media audio, yaitu jenis media pembelajaran dengan hanya melibatkan indera pendengaran peserta didik. Pesan dan informasi yang diterima adalah berupa pesan verbal seperti bahasa lisan dan pesan non-verbal dalam bunyi-bunyian, musik, dan bunyi tiruan. Kemudian yang terakhir, media audiovisual adalah jenis media yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran dengan melibatkan indera penglihatan dan indera pendengaran dari peserta didik dalam suatu proses ataupun kegiatan pembelajaran. Pesan dan juga informasi yang dapat disalurkan melalui media ini dapat berupa pesan verbal dan non-verbal yang mengandalkan baik itu penglihatan maupun pendengaran. Sebagai contohnya film, program TV, dan juga video-video.
Mungkin hanya itu saja pemaparan materi dari kami kelompok 1 mengenai pengertian media pembelajaran. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.